diskusi ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya dulu ya, sebelum nanti saya tampilkan sedikit review dari tugasnya. Ada yang ingin bertanya tentang materi hari ini ataupun materi sebelumnya? Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Ini, Iza ya? iya Pak, Iza. Oke, gimana? Ini terkait sama DFD, decomposition diagram, kemudian yang data dan proses model crude matrixnya itu, apakah masing-masing ini masih sering digunakan sampai sekarang, Pak, dalam proyek-proyek yang baru sekarang itu, misalnya pembuatan web atau pembuatan database untuk yang sekarang tuh, apakah masih menggunakan diagram-diagram tersebut? Kemudian adakah atau ada alternatif yang lebih baik gitu, Pak? Menurut Bapak gimana, Pak? Ya, jadi memang ini sudah produk lama ya, DFD ini belum direkam ya. Oke, DFD ini produk lama, ya, tetapi masih digunakan ya. Nah, ini masih digunakan, khususnya untuk proyek yang besar ya. Proyek kalau kita lihat kan DFD itu kalau proyeknya kompleks, itu dia lebih mature ya, dokumentasinya, textbooks-nya banyak yang membahas DFD, tools-nya banyak. Ya. Tapi memang ketika proyeknya skalanya sedang atau kecil, nah DFD ini dianggap memperlambat. Kenapa? Tadi karena top down dia pendekatannya ya, harus membuat dokumentasinya dulu segala macam. Padahal sebenarnya, sorry bentar. Oke, sorry. Lanjut. Nah, jadi kalau pas skala proyeknya sedang sampai kecil, nah, tadi memang dianggap menghambat ya, karena harus bikin dokumentasinya ya, bikin matriksnya segala macam. Padahal sebenarnya masalahnya tidak sekompleks itu ya. Masalahnya cuma karena ingin membangun sistem. Nah, jadi masih sering digunakannya. Kecuali proyek yang besar, mereka belum berani proyek yang besar dan apa namanya? Dan sensitif ya, dan krusial ya. Nah, misalnya proyek yang berkaitan dengan keuangan ya, perbankan ya, atau berkaitan dengan perusahaan ya, mereka masih menggunakan mekanisme tersebut karena memang langkah formalnya lengkap gitu ya, gampang diakses gitu ya. Ini sudah lengkap belum matriksnya? Oke, lengkap berarti nggak ada yang terlewat. Lanjut ke tahapan selanjutnya ya. Nah, tapi kalau yang ingin cepat ya, pembangunan software cepat, nah, maka pendekatannya sekarang banyak yang agile ya, di mana dokumentasi dilewatkan, dokumentasi itu diambil dari tadi bisa di-generate dari Git ya, dari source code segala macamnya, dari apa? Database bisa di-generate dokumentasinya tadi, pendekatannya dari bawah. Nah, tapi itu ya tergantung prioritas proyeknya. Ataupun kalau misalnya apa? Proyeknya besar, mereka memecah ke kecil-kecil, sebagian bisa yang agile, kemudian sebagian yang krusial tetap dilakukan dengan DFD. Karena dia pendekatannya formal gitu ya. Mungkin jarang memang kita lihat kalau di sistem yang kecil, ini biasanya kalau sistem apa namanya, organisasi, sistem ingin membangun sebuah sistem baru yang besar, nah itu nggak berani mereka pakai cara-cara baru yang belum mature ya, pakainya yang sudah jelas ya di FD ini. Misalnya apa gitu, misalnya ada perusahaan kilang misalnya ya, semacam Pertamina ingin membuat sistem informasi baru. Nggak berani mereka agile itu ya, harus terstruktur, harus dengan analisis sistem, harus ada JFD-nya jelas, ya, matrisnya, baru langkah selanjutnya. Nah, kira-kira seperti itu ya jawabannya. Terima kasih, Pak. Ada lagi? Oke, ya. Ada lagi yang ingin bertanya?
Tapi memang di FD ini efektif untuk melihat, ada tidaknya yang terlewat ya. Ketelitiannya sangat tinggi gitu ya, karena akan kelihatan ya. Nah, meskipun mungkin kecepatannya nggak terlalu ya, jadi apa, butuh proses ya sampai dengan, desainnya tersusun gitu ya. Tapi ketelitiannya sangat tinggi ya, kita bisa lihat ada langkah-langkah untuk memvalidasi diagram benar atau enggak, ada proses yang ketinggalan atau enggak gitu. Oke, kalau nggak ada, ini sambil saya tampilkan hasil evaluasi tugasnya sekilas ya, karena tadi saya bacanya masih sekilas. Nih ya. Jadi makalah yang dibuat, eee, ya lumayan bagus ya. Pengalaman pertama membuat laporan seperti itu, yang menganalisis sistem ya, minimal jadi dulu itu sudah bagus sebenarnya. Oke. Nah, tapi tentu saja butuh pengalaman, perbaikan-perbaikan sampai apa, nanti laporannya semakin semakin baik ya. Nah, ini yang pertama gunakan bahasa Indonesia ya. Nah, tadi ada yang sudah baik, ada juga yang masih campur ya. Khususnya judul bab dan subbabnya ya. Subbabnya, poin-poinnya itu sebaiknya menggunakan bahasa Indonesia, kecuali istilah yang maknanya sulit diterjemahkan, gitu ya. Misalnya, apa, database ya nggak masalah ya, seperti itu ya. Tapi kalau yang bisa diterjemahkan ya sebaiknya gunakan bahasa Indonesia ya. Contohnya apa tadi yang masih menggunakan misalnya, isu itu susah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesianya apa ya isu? Isu gitu ya. Oke, kalau problem kan masalah ya, bisa diterjemahkan ya, permasalahan ya, kemudian isu ya. Oke, itu bisa diterjemahkan ke bahasa Indonesia ya. Kemudian, ini masih jarang juga saya lihat yang membagi ke dalam fungsional dan non fungsional ya. Ya, jadi ini sudah umum di apa, dokumen analisis sistem, kebutuhannya dibagi menjadi fungsional dan non fungsional ya. Ya mungkin, ada yang masih bentuk PISIS ya, ya nggak masalah PISIS-nya ada, tetapi sebisa mungkin nanti dibagi ke fungsional dan non fungsional ya. Nah, karena nanti ketika stakeholder ketemu, ya inilah yang akan dilihat gitu. Mana fungsionalnya, ada yang kurang atau enggak ya, yang core-nya, yang didahulukan. Kemudian non fungsionalnya apa saja ya, mana yang tidak perlu, mana yang perlu. Biasanya itu yang dilihat daripada, pengkategorian yang lain ya. Jadi sebaiknya ada kebutuhan fungsional dan non fungsional yang memang sudah sampai ke requirement. Kemudian, poin ketiga ini apa, sebisa mungkin penjelasan diawali dengan narasi, poin-poin atau balet sebaiknya dijelaskan dengan narasi. Nah, ini memang kebiasaan, anak komputasi atau programmer ketika membuat dokumen senangnya poin-poin. Poin, subbab, poinnya bersarang-sarang itu sampai dengan sarangnya banyak ya. Nah, tapi ketika membaca laporan ya, orang awam bukan yang non komputasi ya, membaca laporan mereka senangnya narasi, cerita gitu ya. Ya karena apa, poin itu kan ya di kita membuat kalimatnya singkat gitu ya. Kalau cerita seperti di latar belakang itu lebih baik ya. Jadi sebaiknya kalau memang penjelasannya bisa dijelaskan dalam bentuk narasi, jelaskan dalam bentuk narasi ya. Baru nanti di bawah ada poin-poinnya ya. Poin misalnya jelaskan dulu di latar belakang permasalahannya apa, kemudian nanti di apa namanya, rincian permasalahan ya, itu baru bisa poin-poin karena sudah dijelaskan di atas ya. Tinggal ditambahkan kalimat berdasarkan latar belakang di atas, berikut bisa ditarik beberapa masalah. Oke. Atau kalau memang terpaksa harus poin, ya mungkin karena kategorinya banyak, terpaksa harus poin, poin itu dilengkapi dengan penjelasan narasi ya. Jadi buat baletnya, kemudian di bawahnya tuliskan narasinya ya. Oke, jadi ini juga macam-macam, sudah ada yang membuat narasi juga sudah, tapi masih ada juga yang membuat poin ya, poinnya itu mungkin belum dilengkapi dengan penjelasan ya. Dan, nah ini juga apa, ternyata sudah banyak juga sampai di diagram ya, di FD, bahkan ada yang melewati di FD gitu ya. Oke, berarti belajarnya otodidak ya. Oke, jadi ya sudah oke ya.
sudah banyak juga yang sampai dengan diagramnya, tapi tadi kita sudah bahas di FD dan sudah tahu kira-kira apa-apa aturan yang perlu dilihat. Nah, coba dicek lagi di FD-nya ya, apakah sudah sesuai ya, makin disempurnakan. Mungkin kalian melihat contoh-contoh dari yang lain, tapi tadi di FD itu ketika kalian ambil sumber dari yang lain, mungkin mereka buat seperti itu tidak sesuai dengan di Witten karena ada maksud tertentu ya. Sedangkan di Witten yang tadi saya jelaskan itu tujuannya adalah memang untuk dilakukan structure analysis ya, melakukan analisis secara terstruktur ya. Oke. Mungkin saja ada yang membuat di FD untuk menggambarkan sistem itu saja ya, di dalam dokumen atau di presentasi ya. Nah, mungkin ada entitas ke entitas eksternal, sistem eksternal ke sistem eksternal tanpa ditengahi oleh proses. Bisa saja kalian nemukan di internet seperti itu ya. Kalau di Witten itu kan disebut salah. Nah, tapi bisa saja ada seperti itu. Nah, lihat lagi tujuannya ya. Mungkin mereka ingin menyampaikan di FD itu ya secara simpel ya. Secara simpel dan bisa dilihat overview-nya secara singkat oleh yang audiensnya ya. Tetapi ketika di FD itu ingin digunakan untuk betul-betul bekerja menganalisis sistem ya, menganalisis tidak ada yang terlewat sebagai tools ya. Kita gunakan sebagai tools, bukan untuk presentasi saja. Tapi digunakan sebagai tools, maka tadi ikuti aturan-aturan yang ada di FD ya. Dua entitas eksternal harus ditengahi oleh proses ya. Seperti aturan tadi. Jadi seperti itu ya. Jadi kalian sudah paham kalau menemukan di FD di luar sana kok beda dengan Witten ya, salah nih ya, tujuannya beda ya. Tujuannya mereka untuk presentasi ya. Sedangkan di Witten itu tadi tujuannya untuk melakukan tools gitu ya. Bukan untuk ditampilkan ke orang lain, tapi tools kita, oh ini ada yang terlewat, ini enggak gitu ya. Tools oleh sistem analis untuk melakukan structure analysis istilahnya ya. Oke, ini kira-kira ya, dan mungkin tugas selanjutnya akan coba saya buat saling mereview ya. Jadi di dokumennya nanti akan saya tambahkan akses sebagai komentar kelompok lain ya. Jadi berurutan aja ya, kelompok ini kelompok 2 mereview kelompok 1, kelompok 3 mereview kelompok 2 ya. Kalau bisa yang tidak sama yang narasumbernya berbeda ya. Tapi nanti saya set, kalian tinggal tunggu aja aksesnya dari email ya. Nanti saya set aksesnya langsung di file yang sudah diupload. Oke, kira-kira ini review tugasnya ya, dan coba diperbaiki lagi, termasuk nanti ditampung masukan dari teman-temannya ya. Dan pekan depan akan saya review lagi ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan lagi nih Pak. Oke, silakan. Jadi kemarin kan kami mewawancarai gitu kan Pak. Jadi mungkin ada beberapa pertanyaan yang belum sempat terjawab gitu. Nah, dan itu lumayan lumayan penting juga kalau misalnya dilaporan kan. Terus kira-kira gimana ya Pak kalau emang ada informasi yang masih belum terdapatkan gitu? Atau kita lanjut aja laporannya atau gimana ya Pak? Ya. Memang untuk menciptakan laporan yang komplit itu nggak mungkin sekali ketemu langsung jadi gitu ya. Pasti ada aja pertanyaan. Makanya ketika fact finding itu bolak-balik itu, ya. Bolak-balik cuma untuk wawancara ya. Nah, yang pertama pengalaman ya. Ketika kalian sudah pengalaman, selanjutnya ketika ada wawancara lagi, kalian sudah tahu nanya-nanya apa yang kelewat gitu ya. Tapi memang waktu kita nggak bisa menjadwalkan terus-menerus ke narasumbernya ya, karena mungkin ada kegiatan lain juga. Jadi untuk yang di mata kuliah ini ya, yang tidak jelas itu ya, nantinya kan ini akan diturunkan ya, diturunkan ke DFD ya. Sebenarnya sekarang belum sampai DFD ya, nanti selanjutnya akan diturunkan ke DFD ya. Nah, untuk yang tidak jelas itu karena keterbatasan kita ketemu dengan narasumber ya, jadi pendekatan kalian coba saja cari sistem yang sejenis ya. Sistem yang sejenis dari artikel ya, paper, jurnal atau yang ada di internet ya. Dari situ saja rujukannya, berarti asumsi ya. Asumsinya sistem yang akan dibangun itu kira-kira seperti ini. Oke.
Nah, karena keterbatasan kita untuk menjadwalkan ke narasumber ya. Mungkin nanti di semester selanjutnya ada mata kuliah proyek perangkat lunak. Nah, di situ mungkin bisa intens ya. Oke, kalau ini karena untuk memahami teorinya dan masih banyak lagi, ada tools di FD, setelah di FD ada tools desain dan seterusnya. Nah, jadi yang tidak jelas itu coba saja diasumsikan dengan mencari sistem sejenis ya. Misalnya sistem kepegawaian, kan banyak sekali itu, banyak sekali referensi tentang sistem kepegawaian. Bahkan banyak skripsi di internet tentang sistem kepegawaian. Di STS juga banyak skripsi ya, kalian bisa lihat dari aplikasi perpustakaan untuk baca skripsi ya. Kemudian ada juga kalau nggak salah narasumber yang tentang Hadoop, Spark ya. Nah, di sana juga banyak sistem yang sejenis, meskipun barang baru, tetapi sudah beberapa orang yang membuat sistem tersebut ya. Kemudian narasumber pertama mungkin ini yang agak jarang, enterprise system gitu ya. Nah, keywordnya adalah enterprise system gitu ya. Nah, kalian juga bisa mencari ya. Mungkin banyak juga yang menyediakan tentang sistem enterprise seperti itu. Oke, jadi seperti itu saja ya. Dilanjutkan dengan asumsi ya. Nanti tinggal dijelaskan ya. Dijelaskan mungkin ada satu atau dua narasi yang menjelaskan bahwa wawancara dilakukan, informasi yang dilakukan sampai wawancara itu adalah sampai segini, kemudian informasi tambahannya diambil dari sistem sejenis, nanti referensinya ditulis. Ya, jadi membuat laporan itu apa adanya sebenarnya ya. Jadi kejujuran ya. Jujur aja di situ ya. Informasi yang diperoleh narasumber sampai segini ya. Tetapi untuk melanjutkan sampai dengan di FD segala macam informasinya belum lengkap ya. Oleh karena itu ya dilakukan penelusuran sistem yang sejenis dengan asumsi sistemnya mirip seperti ini. Ya. Referensinya ada. Oke, itu saja. Ada lagi? Ya, sebenarnya ini mini skripsi. Awal skripsi itu seperti ini gitu ya. Jadi kalau ini sudah terbiasa, skripsinya udah lancar. Tapi kalau skripsi sendirian, kalau ini kan rame-rame gitu. Oke, ada lagi? Oke, kalau nggak ada, nanti ditunggu saja notifikasinya kira-kira yang mana yang akan diberikan komentar. Ya berikan komentar ke kelompok ke paper kelompok lain, makalah kelompok lain. Nanti kan ketika kalian mengomentari akan tertulis namanya di situ ya. Siapa yang mengomentari baris yang mana gitu ya. Nah, silakan diberikan komentarnya untuk kelompok yang lain ya. Oke, kalau nggak ada, kita akhiri sesi kali ini. Sampai ketemu lagi pekan depan. Mungkin pekan depan sebagian di rumah, sebagian di kantor ya. Ke kampus sudah mulai ini nih ya, masuk kantor tapi 2 kali seminggu. Nggak tahu kalau sesi 1 dan di perjalanan, mungkin nanti saya infokan kali ya, kalau misalnya terkendala sesi 1 ya, dan di perjalanan. Nah, mungkin nanti bisa via video ya atau Zoom-nya dimundurkan ke beberapa menit. Oke, sampai ketemu pekan depan. Saya akhiri sesi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak.